aku Rindang Tulus Malyo, aku merupakan project manager pada IKOT. Mungkin teman-teman yang mau mutukan in LinkedIn atau GitHub itu boleh banget. Nama aku tetap Rindang Tulus dan aku punya website portofolio juga, bisa di-scan aja. Oke, langsung lanjut aja, singkat aja perkenalannya. Oke, kita itu memiliki masalah umum nih biasanya ya, kalau di perkuliahan ini, aku tuh punya ide aplikasi yang keren, tapi aku bingung nih harus mulai dari mana. Padahal itu aku mau nambah portoku biar lebih banyak, biar mendukung aku lebih kelihatan keren ya. Nah, kesalahan fatalnya itu biasanya itu kita langsung membuat desain atau langsung ngoding tanpa fondasi apa-apa. Nah, proyek tanpa fondasi itu biasanya berujung mangkrak di tengah jalan karena bingung alurnya ini mau kemana. Jadi kita bingung tuh nanti tengah-tengah, aduh ini arahnya kemana ya, ini mau dibuat selanjutnya ini gimana. Jadi kita kurang terstruktur, masih terlalu abstrak. Yang kedua, yaitu ingin memasukkan semua fitur ke dalam satu aplikasi. Nah, ini kan kita menganggap fitur itu keren karena kita adalah developer. Namun, yakin nggak sih fitur tersebut itu akan digunakan oleh user? Siapa tahu user itu sebenarnya nggak butuh fitur apa yang dibuat kita. Nah, akhirnya itu apa? Akhirnya bikin waktu kita habis dan nggak ada satupun fitur yang berjalan sempurna. Hal ini bisa menyebabkan waste. Jadi tidak adanya value. Oke, bisa di next, Mas. Nah, solusinya adalah design thinking. Yang pertama, itu udah fondasi awal banget yang teman-teman pasti juga udah dipelajari ya pada materi dynamic kemarin. Lalu ada Lean Canvas, yang dimana Lean Canvas ini merupakan blueprint untuk memetakan arah produk secara logis, mulai dari masalah, target penggunanya siapa, hingga nilai uniknya apa yang dideliver, tanpa perlu membuat proposal yang panjang-panjang. Nah, yang ketiga yaitu PRD atau Product Requirements Document. Nah, dokumen ini spesifikasi nih yang menerjemahkan ide abstrak yang menjadi daftar fitur detail agar tim itu, yang tim desain dan tim programmer itu punya panduan eksekusi yang sama. Jadi karena sebuah tim itu pasti memiliki tujuan yang sama. Oke, bisa next. Nah, yang pertama itu design thinking. Ini design thinking udah pasti udah biasa banget ya dengarnya. Nah, untuk design thinking ini ada 5 tahap design thinkingnya menurut Stanford. Yang pertama adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Next, Mas. Yang pertama yaitu empathize, yaitu mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Tugas kita adalah melakukan pendekatan terhadap customer kita. Yang kedua yaitu define, informasi yang dikumpulkan dari empathize, dianalisis tuh dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Yang ketiga adalah ideate, yaitu menampung ide-ide yang dapat menyelesaikan masalah kita. Masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Selanjutnya yaitu prototype. Prototype ini menghasilkan versi produk yang murah gitu ya, yang dapat diuji dalam tim sendiri atau ke beberapa orang lain untuk menyelidiki solusi masalahnya. Yang terakhir yaitu tes, yaitu melakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk kita kepada masyarakat. Hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan produk. Ini sebagai panduan kita untuk produk kita ini bisa menjadi lebih baik. Oke, next. Oke, selanjutnya itu Lean Canvas. Lean Canvas itu merupakan blueprint dalam pengembangan desain dan pengembangan produk. Lean Canvas ini digunakan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terkait dengan peluncuran produk atau fitur baru. Jadi kita nggak bisa nih langsung memikirkan semuanya langsung jadi satu.
kita harus pilih-pilihin dulu dari problemnya seperti apa, solutionnya seperti apa, key metrics-nya seperti apa, unique value-nya seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menemukan kesesuaian juga nih produk pasar dalam jangka yang panjang. Nah, teman-teman semua ini nanti bisa disiapkan ya, gimana aku udah nemu nggak ya ide-ide yang bakalan aku buat nih. Kalian harus mempersiapkan ide seperti apa sih yang bakalan kalian mau buat. Ada di itu ya, di untuk seleksi 5 besar terbaik nanti. Terus gimana nih untuk ketua timnya kira-kira mau ambil ide bagaimana, itu tinggal saling berdiskusi ya. Terus persiapkan juga mulai lean canvasnya dan design thinkingnya kalian udah mulai ya. Oke, next Mbak Mas. Oke, studi case ini anggaplah nama aplikasinya Cookin. Nah, aplikasi Cookin ini dia berfokuskan kepada untuk anak kos yang anggarannya ketat ya. Nah, bisa di zoom mungkin Mas di yang bagian problem ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Nah, kita pastikan dulu problemnya itu apa sih. Problemnya itu uang bulanan itu cepat habis karena kita itu keseringan untuk beli makanan di luar ataupun pakai Shopee Food atau GoFood gitu kan. Terus anak kos tuh sering bingung nih mau masak apa dengan sisa bahan seadanya di kulkas kosan. Nah, solusinya apa? Kita membangun aplikasi resep sesuai dengan bahan yang ada serta resep yang budgetnya affordable. Nah, lalu key metrics-nya, apa sih indikator keberhasilannya? Nah, indikator keberhasilannya bisa kita lihat dari daily active users-nya atau persentase pengguna yang berhasil memasak ulang dari resep yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya yaitu unique value. Nah, unique value ini apa sih hal unik yang bisa kita kasih ke customer, ke user itu? Misalnya itu pengguna itu bisa mengetikkan nominal uang yang tersedia ya, misal 20.000 atau bahan pokok yang dia miliki dan di dalam kulkas. Terus aplikasi ini bisa menampilkan resep yang bisa dibuat dengan harga estimasi proporsinya. Lalu unfair advantage yang mungkin di aplikasi orang-orang tuh nggak punya. Jadi ini adalah privilege bagi aplikasi kita. Seperti estimasi harga, bahan yang ditampilkan itu sesuai dengan harga pasar, bukan harga supermarket yang premium. Terus channels-nya itu kita bisa share kemana sih? Nah, kita bisa share ke sosial media, misal kita share ke TikTok, terus kita share ke Instagram, Twitter, ataupun lain-lain. Kita bisa share juga nih ke grup komunitas mahasiswa. Jadi teman-teman bisa pada tahu, oh ini loh aplikasi yang bisa bantu kita mau masak apa dengan bahan seadanya. Terus selanjutnya, nah, customer segments. Untuk customer kita nih ke siapa sih? Nah, yaitu mahasiswa perantau khususnya anak kos yang uang sakunya pas-pasan atau bergantung pada kiriman bulanan. Dan mahasiswa yang baru mulai belajar memasak mandiri untuk pertama kalinya. Nah, selanjutnya yaitu cost structure. Nah, cost structure ini kita kira-kira cost apa sih yang dipakai untuk pengembangan produk ini? Nah, yaitu seperti biaya pemeliharaan server nih dan database relasional seperti PostgreSQL untuk menyimpan ribuan kombinasi resep dan profil penggunanya. Lalu ada biaya riset update juga untuk harga bahan pokok lokal. Jadi kita harus riset terus harga pokok di Indonesia ini gimana, karena kan bisa naik, bisa turun ya harga dolar ya. Nah, selanjutnya yaitu revenue streams yang dimana gimana sih kita bisa dapat untungnya gitu lah.
ya. Jadi kayak seperti kerjasama dengan brand bahan kebutuhan pokok yang murah ya, seperti kecap, mie instan, atau sosis yang diselipkan secara natural di dalam rekomendasi resep itu. Misal kayak teman-teman pasti pernah ya kalau lagi masak nasi goreng itu ketentuannya pakai bumbu nasi goreng yang ini gitu. Jadi itu secara nggak langsung mempromosikan brand tersebut. Nah, aku ini kan kita udah bahas Lean Canvas ya. Sebenarnya itu aku penasaran nih gimana tim-tim itu udah nyiapin belum untuk ide aplikasi yang akan dibuat. Aku sebenarnya mau nanya untuk kelompok-kelompok yang ada ya. Ini aku penasaran sama ini sih, eee, disuruh Mas Fadil daftar. Aduh, boleh dijelasin nggak itu ketuanya, kira-kira mau development ide apa nih? Boleh untuk menjawab? Dulu deh, bukan. Kenalin namanya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Mas Jauharir Ilmi sebagai ketua dari kelompok disuruh Mas Fadil daftar mini kelas. Ya, jadi untuk kelompok kita, untuk ide itu sejauh ini kita hanya bertaut pada bisnis. Jadi kita itu punya ide untuk bikin aplikasi yang memudahkan orang yang punya ide bisnis untuk dibikinkan roadmap dan juga analisis dari ide tersebut. I see. Jadi buat yang belum berani dari cuma sekedar ide belum berani eksekusi itu bisa terbantu. Ya, jadi ada gambaran jelas gitu. Kayak idenya bisa dibawa kemana. Oh, I see. Keren keren keren. Terus ini biasanya, targetnya ke mana, Mas? Apa ke mahasiswa kah atau ke anak sekolahan? Targetnya untuk ini mahasiswa yang fokus pada major bisnis. I see. Oke, keren keren keren. Selanjutnya aku juga penasaran sama tim-tim yang lain nih. Bisa untuk jelasin nggak untuk ide apa sih mungkin yang udah diambil itu, nama kelompoknya Murina Istri Arkan, boleh dijelasin nggak gimana idenya tentang aplikasi yang akan di-development itu gimana? Perkenalkan, saya Farid dari kelompok Furina Istri Arkan. Di sini kami sebenarnya terdapat dua ide. Yang pertama itu dari game, Kak. Jadi yang pertama itu kita ngangkat kayak beberapa teman itu masih banyak yang belum memahami alur game. Nah, kita itu bikin sebuah semacam Wikipedia gitu nantinya. Untuk ide keduanya, izin melanjutkan. Ide kedua itu kami ada kepikiran untuk bikin suatu website di mana website tersebut tuh sebagai gimana bilangnya ya, kayak penghubung seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau kirim data dari satu device ke device lain kan kadang ribet. Maksudku kalau misalkan dari HP ke laptop gitu, biasanya ribet. Kalau yang pakai device Apple mungkin gampang ya. Tapi kalau yang pakai Android sama Windows gitu mungkin harus pakai WhatsApp atau pakai Telegram atau pakai aplikasi gitulah. Niat gue itu kayak bikin websitenya itu kayak bisa langsung gitu loh. Upload dari HP nanti langsung keluar dari websitenya tersebut, tinggal langsung di download gitu. Aku dengar katanya emang ada juga yang mirip seperti itu ya, pakai phone link kalau nggak salah. Tapi kan nggak semua device mungkin bisa menggunakan itu, jadi ya tujuannya itu buat ya kayak gitu. Oke, berarti ini targetnya ke orang luas ya, mau siapapun bisa pakai aplikasi tersebut. Oke, keren sih, jujur.
Pasti menurutku pasti itu nggak mudah ya, karena kita pasti butuh pengiriman itu butuh cepet juga, pasti usernya pengen yang cepet ya. Selanjutnya aku penasaran sama itu, hmm, apa ya? Rumble 76. Boleh dong sharing gimana ide untuk development produknya gimana? Apakah teman-teman teman-teman kelompok Rumble 76 ini ada? Untuk nama ketua kelompoknya Rian Adi Pratama. Ada nggak ya? Ini ada, Rian. Boleh di-sharing dong gimana idenya? Halo Mas. Oke, kebenaran Mas. Boleh di-sharing-sharing nih Mas, gimana idenya? Dan pertama kali balik ke Gimana Kak, ini ide? menurut saya ide bagus nih, emang kayak kita tuh harus meminimalisir pengeluaran ya. Kayak seadanya bahan kita masak, terus biar kita itu bisa survive dalam dunia perkuliahan. Karena kita tuh nggak harus mengandalkan beli-beli makanan terus. Kita nanti ketergantungan dan tidak bisa menyiapkan hal-hal yang darurat kiranya gitu. Oh, enggak Rian, maksudku aplikasi apa sih yang mau kamu development di ide-ide yang ada? Apa boleh diulangi? Tidak kedengaran ya? Udah kepikiran nggak kalau mau misalkan development produk seperti apa? Mungkin bisa di-share-share nih idenya seperti apa? Oh, untuk saat ini belum ya, Mbak. Belum sama sekali. Ya, iya sih. Mungkin nanti pas habis materi ini mungkin aku ada gambaran sedikit bentar lagi lah. Ya, jangan lupa untuk berdiskusi dengan teman timnya ya teman-teman. Oke, Terima Mbak. kasih Dan. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Deh, untuk boleh dong anaknya Budian. Ini anaknya Budian sayang banget nih kayaknya sama Budian. Boleh dikasih nggak ide-idenya apa yang mau dibuat? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas? Baik, perkenalkan nama saya Unggul Eko Prasetyo dari kelompok anaknya Budian. Jadi di sini kami belum memiliki ide apapun karena memang timnya ini baru dibentuk hari ini dan karena kesibukan hari ini belum sempat memikirkan ide. Dan saya juga masih memahami Kak maksud dari temanya itu Kak. Boleh dijelaskan Kak? Mohon maaf. Oke, jadi temanya mini kelas ini kita itu ngebuat development suatu produk, tapi nggak yang advance banget ya. Kita ini kan ada itu ya seleksi menjadi 5 besar terbaik ya, dan itu kalian memberi ide, terus inovasi kalian itu gimana, terus serta UI UX-nya itu gimana. Nanti kan per tahap nih mini kelas ini juga menjelaskan bagaimana mulai dari UI UX, mulai dari front end, back end, terus mulai integrasi itu gimana. Nah, itu nanti teman-teman juga melakukan praktikum nih. Nah, nanti adalah diseleksi menjadi 5 besar terbaik di antara kelompoknya kalian, begitu. Apakah menjawab? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kok tentang biar kalian itu lebih mengenal
mini kelas ini gimana? Baik Kak, untuk sekarang cukup menjawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila bertanya pada waktu yang tidak tepat. Aman. It's okay. Mungkin bisa dilanjut Mas, kita lanjut aja materinya. Nah, selanjutnya yaitu Product Requirements Document. Nah, Product Requirements Document ini yaitu dokumen untuk membangun produk yang sukses dimulai dengan arahan dan keselarasan yang jelas. Kan kita udah tahu nih gimana problemnya, solusinya, dan akhirnya kita itu mulai membuat ke dokumentasinya. Nah, yang ada isinya itu terdapat define project spesifiknya, lalu ada team goals-nya, and business objectives, lalu ada background and strategic fit, and assumptions, lalu ada user stories dan user interaction, interaction dan design, lalu ada questions, sorry. Lalu what we are not doing. Lalu next. Nah, yang pertama yaitu define project spesifiknya, di mana menentukan nih siapa aja yang terlibat dalam produk ini, dalam development produk ini, lalu ada status projectnya, lalu ada target rilisnya kapan. Lalu yang kedua adalah team goals dan business objective untuk menentukan tujuan tim dan bisnis harus jelas dan tepat sasaran. Lalu ada background and strategic fit yang dimana menjelaskan kesesuaian strategis secara rinci, memastikan bahwa setiap orang memahami bagaimana pekerjaan ini mendukung visi dan prioritas organisasi tersebut. Lalu terdapat assumption. Nah, asumsi ini sebenarnya agak tricky guys. Kita kan nggak boleh tuh untuk berasumsi sebenarnya user ini mau apa, karena kita itu harus melakukan observasi terlebih dahulu ya, mulai dari design thinking tadi, mulai dari empathize dan lain-lain itu. Nah, tapi asumsi yang diperbolehkan itu adalah gimana asumsi tentang teknologi yang akan mendatang. Kan teknologi ini pasti berkembangnya pesat banget kan. Terus kebutuhan bisnis ini gimana sih nanti ke depannya. Lalu perilaku-perilaku yang jelas nih nanti tim ini apakah menjadi lebih baiknya ke arah mana dulu gitu. Lalu selanjutnya itu ada user stories. Nah, user stories ini sebenarnya ada template tersendiri guys, yaitu as a I want to so that. Nah, contohnya itu sebagai seorang pelajar, saya ingin melihat tugas yang akan datang dalam satu tampilan kalender, sehingga saya dapat mengatur waktu belajar. Jadi ada orangnya terlebih dahulu, lalu ada apa ya sih yang diinginkan, lalu apa hasilnya, sehingga saya dapat mengatur waktu belajar saya. Nah, itu nggak bisa diubah-ubah guys, pasti kayak gitu. Lanjut, selanjutnya yaitu user interaction and design. Nah, yaitu setelah merinci solusi untuk tiap user story, kaitin nih dengan bagaimana desain dan wireframe-nya akan dibuat. Lalu ada questions yang dimana seringkali di dalam tim itu kan memiliki pertanyaan. Bisa nih kita buat table untuk hal-hal yang perlu diputuskan atau diteliti lebih lanjut. Jadi kita untuk berdiskusi bareng ya. Lalu apa yang tidak kita lakukan? Nah, agar tim ini tetap fokus pada task yang dikerjakan, tandai hal-hal yang di luar cakupan pada saat ini untuk development produk itu. Nah, seperti kurangin main game-nya, terus kurangin mainnya yang di luar. Jadi mulai fokus apa yang akan di development dalam tim. Oke, next. Oke, teman-teman, apakah ada yang bertanya? Boleh melakukan etika forumnya terlebih dahulu ya.
Ayo teman-teman bisa bertanya ya. Kalau misalkan bertanya, jangan lupa menggunakan etika forum. Ayo nih, siapa nih yang mau tanya? Ayo, ayo, ayo. Siapa nih yang mau tanya? Kok diem aja nih yang mau tanya? Mungkin yang ada yang masih bingung nih, bisa ditanyakan. Ya nih, Mau free banget buat ditanya-tanya. Ayo. kan mau dimulai tuh, gimana untuk merancang idenya udah mau dimulai. Mau buat produk seperti apa. Untuk teman-teman yang belum jelas dengan pemaparan Mbak Rina tadi, bisa bertanya pada sesi tanya jawab kali ini ya. Jangan lupa menggunakan etika forum. Jika yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau on mic. Kayaknya udah jelas semua deh, Mbak, ini. Teman-teman udah nggak ada yang bingungkan lagi kah? Mungkin dari tim-timnya, kayak Hak masih pemula, terus Dok Dadar dan Esteh mungkin Galatama. Sepertinya apakah udah jelas semua? Bisa track aja deh, udah jelas atau belum? Kalau udah jelas, bisa kasih like aja ya, teman-teman. Yes. Wih, Yeay. keren, keren, keren. Udah pada ngerti. Teman-teman jangan lupa loh ya, disiapkan nih gimana ide development produknya gimana bersama teman timnya. Semangat ya. Oke, boleh langsung di next saja. Boleh di next, Mas? Oke, terima kasih dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup, saya Rinong Tulus Mulyo, mohon pamit untuk Secara langsung juga langsung bad mood, nggak mau pakai, yang mana bakal terpengaruh ke UX-nya. Itu sih. Next, Mas. Nah, di sini ada diagram pen ya. Jadi mungkin yang secara gampangannya itu UI. UI itu lebih ke fokus pada estetika dan tampilan. Nah, di sini kita bermain dengan beberapa hal seperti warna, terus tipografi, terus dan memastikan antar muka itu lebih menyenangkan atau delightful ya untuk dipandang. Jadi ketika si calon user mau melihat aplikasi kita itu hal yang pertama kali dilihat itu adalah tampilannya. Jadi kalau aplikasi kita nggak punya tampilan yang bagus, secara otomatis ya user nggak ada keinginan untuk nyoba. Nah, sebaliknya kalau UX itu lebih fokus pada alur, kemudian riset, bahkan sampai pengujian untuk memahami apa sih kebutuhan user dan gimana cara ngedeliver dalam bentuk desain. Nah, di manakah dari si UI sama UX ini ketemu? Nah, tujuan dari apa itu? Keduanya ini berbagi tanggung jawab pada bagian usability atau kegunaan dan emosi selama penggunaan. Jadi tujuan akhirnya itu bukan hanya untuk membuat aplikasi yang cantik, aplikasi yang berfungsi dengan baik, sekaligus memberikan emosi positif kepada penggunanya. Next, Mas. Nah, nah,
Jadi kalau ada kutipan itu ada satu kutipan ya yang lumayan asik sih. Aku suka, yaitu good design is obvious and great design is transparent. Jadi awalnya itu aku pernah mikir loh, kok great design is transparent, bukannya tujuannya punya desain yang bagus itu ya supaya dipuji, supaya desainnya senang, tapi kok kenapa transparent? Ternyata setelah dalami lebih lanjut, desain itu emang paling awal dikenali, jadi semakin bagus semakin mudah dikenali. Tapi desain yang lebih bagus itu justru malah nggak kerasa. Nah, oleh karena itu, kenapa kita sebagai desainer itu perlu menanamkan pola pikir bahwa pengguna itu sebenarnya nggak terlalu peduli sama seberapa cantik desain kita. Jika desain tersebut tidak membantu mereka menyelesaikan masalah. Jadi, seharusnya desain UI itu tidak mengganggu dan justru mengarahkan fokus sepenuhnya pada tujuan aplikasi. Jadi, sama seperti halnya garam pada makanan, kalau rasanya pas, ya nggak bakal kerasa kan kalau ada garamnya. Justru malah kita suka sama makanannya bukan karena garam. Tapi kalau garamnya kebanyakan malah kerasa. Nah, mungkin mirip-mirip lah gitu. Next, Mas. Nah, sebelum kita buat desain pada aplikasi kita, yaitu UI dan UX, sebenarnya ada satu hal yang paling penting yang perlu disiapin sebelum membuat itu, yaitu brand identity. Nah, tapi di sini kita nggak bakal bahas cara membuat brand identity karena itu udah di luar expertise saya. Jadi mungkin kenapa aku lebih ke jelasin kenapa kita perlu dua hal, yaitu nama dan logo dan vibes atau mood. Nah, pertama, kenapa kita perlu nama dan logo? Yang pasti ya masa kalian punya produk nggak ada nama? Apalagi kalau kita membuatkan apa itu sebuah brand itu kan pasti ada logonya ya. Nah, dari logo itu kita biasanya itu punya apa sih produk yang mau kita bawakan, kemudian siapa target market kita. Nah, selain itu kita juga perlu menentukan vibes atau mood. Nah, dari vibes dan mood ini nanti kita bisa dapat warna, terus typography, sama gaya pembawaan aplikasi kita. Nah, itu semua penting banget dalam menentukan gimana gaya desain yang akan kalian bawakan ke depannya. Itu sih. Next, Mas. Oke, kalau kalian pernah ikut lomba ya, ikut lomba UI UX, itu biasanya kalau di UI UX itu ada yang namanya wireframing, yaitu dimana kita bakal buat sketsa awal dari apa itu sebuah aplikasi. Ya, yang kalau kalian lihat itu ada yang putih-putih aja, putih sama hitam doang desainnya, nah itu namanya wireframing. Nah, di sini kita bakal mulai buat, kita nggak bakal mulai dari wireframing. Kenapa? Karena kita dalam waktu sekian yang cuma sejam itu nggak bakal cukup kalian untuk membahas dari wireframing sampai desain high fidelity. High fidelity itu apa? Yaitu desain yang tahap akhir sih, mirip prototyping. Nah, tapi aku juga bakal ngasih beberapa hal supaya kita dapat menghasilkan wireframe yang cukup bagus untuk digunakan untuk dibawa ke tahap high fidelity. Next, Mas. Nah, ini kalian bisa mengakses Figma-nya lewat scan di QR ini. Di situ nanti kalian bakal melihat dikit hal, nggak banyak. Yang pertama adalah yang paling jelas adalah contoh dari ya penerapan UI UX, cuma satu halaman sih di mobile dan website. Kemudian ada brand identity yang mana sebenarnya nggak ada hubungannya sama apa itu brand yang mau dibuat, tapi nggak apa, kita ambil intinya aja. Sama referensi. Nah, kalau kalian udah bisa akses, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, komponen paling awal ya ketika kita mau membuat wireframe itu adalah layout. Nah, layout ini dibantu sama satu hal yang paling penting, yaitu grid.
Nah, tujuan utama dari adanya grid ini adalah memberikan struktur, kejelasan, sampai memastikan jarak antara elemen supaya tetap konsisten. Nah, grid juga menghilangkan tebak-tebakan saat kita membuat desain yang responsif untuk berbagai ukuran layar. Nah, dalam UI kita kenal ada namanya soft grid, ya, ada soft grid, ada hard grid, tapi kita bakal jarang, sebenarnya bedanya itu nggak terlalu jauh, cuma di beberapa pemilihan kelipatannya aja. Kalau kalian lihat di PPT-nya ini ya, itu kan awalnya ada 8 poin, kemudian jadi 16 poin. Nah, itu berarti kan 8 dikali 2. Terus nanti 8 ditambah 8, kemudian 16 ditambah 8 lagi, kemudian tambah 8 lagi. Nah, kalau nggak salah itu hard grid ya. Karena jaraknya itu benar-benar gede banget, yaitu 8 poin. Sedangkan kalau diaplikasikan ke mobile itu 8 poin itu benar-benar gede, jadi disarankan untuk pakai yang lebih kecil, yaitu 4 point grid. Itu sih. Nah, kenapa grid itu penting? Grid itu biasanya itu kami sebagai desainer UI ya, itu biasanya diaplikasikan di banyak hal banget. Nah, kalau kalian aku share screen ya. Mas operator izin ya. Kalian bisa lihat share screen-ku nggak? Oh, udah bisa ya. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, kan yang paling jelas kalau dari PPT itu kan kita bakal menentukan posisi dari elemen-elemen dari aplikasi kita. Nah, biasanya kalau di mobile itu ada yang namanya, ada 3 grid ini yang paling umum banget dipakai itu 3 grid ini. Nah, di sini kita bisa menentukan posisi dari elemen. Contohnya dari profil ini ada Mas Nuno, ya, yang ngeblur ini. Kemudian dari 2 elemen ini kita bisa menentukan peletakannya, terus jaraknya. Nah, kalau tadi kan kita tahu ada soft grid ya, yang pakai kelipatan 8 atau 4. Nah, kalau dilihat di sini kita sebenarnya nggak auto sih, klik aku close. Nah, di sini kalau kita lihat itu pakai 20. 20 ini kelipatan 4. Kenapa 20? Kenapa kelipatan 4? Karena kembali lagi ini mobile. Jadi supaya nggak terlalu banyak space yang dibuang itu pakai kelipatan 4. Bisa juga 12 kalau mau lebih banyak lagi, itu masih dibebasin, nggak ada aturan yang melekat di dunia UI UX. Jadi kalau kalian bingung di teori UI UX itu nggak ada hal yang benar-benar melekat banget, itu masih tergantung pada use case-nya. Nah, apakah semua elemen itu harus teraplikasikan perintah sesuai dengan use case-nya masing-masing? Contohnya di sini ada beberapa pilihan ya. Oh iya, aku lupa jelasin. Ini aplikasi Kanban, guys, Kanban board. Jadi kalau kalian tahu ada to do, on progress, terus accept. Nah, nanti yang stikernya itu dipindah-pindah kalau udah apa itu tugasnya udah selesai, nanti masuk ke accept, kalau masih di review masuk ke kotak review gitu. Nah, kembali lagi kita di sini ada elemen yang menentukan yang mau dilihat itu apa, backlog atau to do atau progress atau accept. Nah, di sini kan banyak dan elemennya ini ngelebihin dari siapa itu banyaknya grid. Nah, itu bisa kok dipisah. Selain itu ada juga tulisan. Tulisan itu paling jarang mengikuti grid. Jadi santai saja. Nah, grid itu biasanya kepakai lagi ketika kita mau mentransformasikan desain kita dari mobile atau ke layar yang lebih kecil ke layar yang lebih besar. Nah, kalau kalian lihat di apa ya ini? Ke UI-nya versi website yang nama frame-nya slide 16:9. Nah, ini kan ada 12, tapi ada juga yang apa itu membungkus 12 tadi jadi 3. Nah, 3 ini fungsinya itu untuk membawa
konsep awal layout dari mobile ke dalam bentuk website. Sedangkan yang 12 ini itu untuk memecah lagi elemen-elemen kecil kalau ada di website. Jadi nggak mungkin kan kita gede-gede naruh di website itu pasti, kalau di website itu pasti ada aja elemen yang elemennya pasti lebih banyak jajarannya secara horizontal. Jadi kita perlu apa itu grid yang paling lebih banyak lagi. Nah, yang paling umum dipakai itu biasanya 12. Begitu. Nah, selain dari hal layouting, kita juga biasanya pakai grid itu untuk menentukan apa ya namanya ini? Padding. Jadi padding di bawah ini sebenarnya nggak harus sih. Bisa tergantung konteks juga, tapi biasanya itu aku tuh pakai 24 dan 32. Kemudian jarak jarak antar elemen itu juga bisa pakai grid. Biasanya pakai kelipatan 4. Biasanya 12, 24. Kalau lebih dari itu biasanya terlalu lebar sih. Jadi rata-rata sih di antara 12, 8 sampai 32. Begitu. Nah, kalian yang mau nyoba-nyoba buat praktek untuk praktek UI UX dari konsep kalian itu boleh banget langsung nyoba di linknya ini. Tapi kalau kalian nggak bisa karena tadi belum di ACC educationnya, kalian bisa nyoba di tempat kalian sendiri, bisa kalian copy untuk apa itu namanya, apa sih ini namanya, brand kitnya itu bisa kalian copy, terus nanti kalian buat desain sendiri pakai grid apa itu teori yang barusan aku jelasin. Karena nanti aku di akhir pengen tahu nih siapa yang teman-teman udah bisa buat sampai mana. Nggak jadi nggak masalah sih, cuma aku pengen tahu aja. Atau kalau kalian malas buat file baru ya kerjain di sini nggak apa-apa kok. Yang penting jangan diberantakin aja. Ya aksesnya belum aku kasih ya. Nih, udah silahkan. Jangan dirusak loh. Oke, kita kembali lagi ke teori selanjutnya. Aplikasi itu jarang banget ya, jarang banget. Kalau mau tahu yang pakai serif itu ada apa New York Times yang korannya New York itu pakai serif. Nah, pengaplikasian serif ini biasanya dipakai ke dokumen-dokumen, kemudian kalau ada kalian buat website artikel itu bisa pakai serif. Tapi pakai sans serif juga nggak masalah, umum juga kok. Nah, terakhir adalah typeface yang tidak sangat tidak disarankan untuk dipakai di UI UX yaitu script yang mana merupakan font bergaya tulis tangan. Jadi saran saya sangat tidak disarankan untuk dipakai karena susah banget dibaca. Nah, kapan script ini dipakai? Kalau kalian suka desain. Udah, itu aja. Next, Mas. Nah, next ini ada type skill. Nah, kalau di UI UX supaya kalian ke depannya nggak nebak-nebak lagi, kalau di font itu biasanya kita pakai scaling ya, mirip kayak grid tadi. Itu kita pertama perlu nentuin ya base size dari font kita itu berapa, biasanya 12 atau 14. Kemudian kita untuk menemukan size barunya itu dikalikan 1,618. 1,6 juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya pasti koma. Terus diapain? Biasanya sih dibulatkan ke atas atau ke bawah, terserah. Itu sih. Nah, masalahnya dari type scale yang dikali 1,6 ini, jaraknya itu jauh banget. Jadi, kita juga bisa pakai alternatif dengan menambahkan ukuran font sekarang itu dengan 2 poin, boleh, 4 poin juga boleh. Jadi nanti kita bisa ngisi-ngisi gap dari hasil perkalian tadi. Contohnya adalah 16 poin ya. 16 poin dikali 1,6 itu berapa ya? Wait, googling. 25,8. Berarti 26.
Nah, 16 ke 25 itu kan kelihatannya cuma selisih 10 poin ya, tapi ketika kita pakai di UI itu jaraknya itu gede banget. Nah, untuk mengisi jarak yang besar banget tadi, kita bisa nambahin 2 poin atau 4 poin begitu. Nah, sedangkan untuk line height itu biasanya line height itu apa ya? Kalau di teks itu kan ada line height itu jarak antar teks. Jarak antar baris teks. Nah, untuk di UI itu biasanya terserah kalian ya. Ini nggak wajib juga diaplikasikan. Biasanya kalau dari kita nyoba di Figma itu udah di setting dari sananya. Aku juga jarang ngatur-ngatur line height, tapi boleh juga kalian perhitungan ini. Sama rumusnya, tinggal kalian kalikan ya. Kalikan 1,6 juga. Terus hasilnya nanti dibulatkan, tergantung. Misal kalau kalian punya font ukuran 20, kalian kalikan 1,6 berarti dapat 30 sekian lah. Nah, misal hasilnya 35,8. 35,2. Nah, itu kalau secara logika matematika kan dibulatkan 35, tapi enggak karena di sini case-nya apa itu font base-nya itu 20, kita bulatkan ke genap juga, yaitu 36. Itu sih. Tapi aku jarang pakai sih jujur. Selanjutnya, buttons. Next, Mas. Nah, sip. Jadi buttons ini yang paling penting ya, karena buttons adalah penentu dari CTA atau apa CTA itu? Hah? Call to action. Jadi apa itu call to action? Yaitu aksi utama dalam desain kalian. Jadi semakin kan kalau kita nyari user, nyari calon pengguna itu kan mereka itu harus melakukan sesuatu untuk menerapkan supaya aplikasi yang mau kita bawakan itu terdeliver lah. Nah, salah satu caranya itu dengan menyajikan call to action. Nah, call to action ini ada teorinya, tapi mungkin nanti kalian di akhir bakal aku jelasin dikit lah. Nah, button sini ada beberapa jenis, dari field button, transparent button, kemudian line button. Line button ini kayaknya ini kebalik deh. Seharusnya line button itu yang di transparent, transparent itu yang di line button. Jadi kalau line button itu yang fillnya itu kosong, tapi ada outline-nya, sedangkan kalau transparent itu nggak ada outline-nya, tapi fillnya itu mendekati bening, terang banget, hampir sama kayak warna background-nya. Nah itu transparent button. Sedangkan ada juga texturing button yang mana biasanya dipakai di web sih. Kalau di aplikasi itu jarang. Kenapa? Karena teks itu kan kecil ya. Kalau kalian masukin link pada teks itu apalagi pengguna HP itu kan kecil banget jadi susah dipencet. Selain itu, kalau kita mencet teks itu kan kita bakal diarahkan ke apa itu website biasanya ya. Nah, itu kan enggak UX yang tidak baik, jadi jarang dipakai di aplikasi. Kalau di website kan aman-aman aja karena cuma beda tab aja. Begitu. Nah, kalau kalian lihat di desain desain yang tadi aku share, ada beberapa jenis button, tapi yang paling sering aku pakai itu untuk di UI yang jarang ada CTA-nya, itu yang paling sering itu dipakai adalah field buttons. Aku share screen bentar ya. Nah, di sini kan ada field button, source transparent, nggak kelihatan ya. Aduh, aku kunci lagi. Wait. Nah, di sini kan ada field buttons, kemudian transparent buttons. Nah, kalau kalian butuh use case apa itu penggunaan outline button, itu biasanya kalau kalian mau logout, itu kan ada Anda yakin mau keluar atau enggak. Nah, kenapa ketika kalian keluar
tombol batal itu biasanya dipakaikan apa itu namanya? Field buttons dibandingkan aduh aku lupa. Offline buttons. Jadi field buttons itu adalah cara dari si desainer untuk menyuruh si pengguna untuk melakukan apa yang desainer ingin. Sedangkan offline buttons itu adalah cara desainer menyuruh user untuk tidak menekan button itu. Begitu. Itulah perbedaan dari dua button itu. Itu sih. Dribble. Jarang aku pakai Behance. Alasannya karena Behance itu aku nggak punya akunnya. Jadi mending pakai Dribble. Dribble itu udah cukup sebenarnya. Jadi kalau Dribble itu lebih kalian bisa nyari mulai dari contoh-contoh apa itu namanya? Desain website, aplikasi, bahkan desain bukan UI UX pun ada di situ. Jadi sangat disarankan untuk pakai Dribble. Nah, ketika kalian udah menemukan referensi yang udah cocok sama case kalian, itu kalian boleh copy aja image-nya loh ya, copy image-nya, terus kalian coba aplikasikan apa dari desain tersebut ke desain kalian. Nah, di situ kalian jangan niru plek ketiplek. Tahu kan, niru plek ketiplek itu apa? Ya langsung dibuat semirip mungkin dari referensinya itu jangan. Jadi kalian sesuaikan lagi mulai dari pewarnaan, kemudian besarnya itu kalian sesuaikan sama konteks aplikasi kalian. Itulah pentingnya personalize. Nah, lama-kelamaan kalian juga akan menyadari seberapa penting beberapa hal yang sudah kalian copy. Alasan dibaliknya itu bakal makin tahu lah. Nanti dari situ kalian mulai terbiasa untuk membuat desain yang proper. Nah, selain itu ada juga hal yang perlu diperhatikan. Next, Mas. Next, Mas. Nah, adalah UX laws. Nah, yang perlu kalian tahu, yang mungkin kita sudah tahu adalah UX itu kebanyakan di hal teori, karena dia ada riset ya. Nah, kalau di riset sebenarnya penting, tapi kadang itu riset itu udah digabung sama kenapa kalian milih solusi produk yang kalian tawarkan. Jadi itu biasanya udah digabung. Nah, untuk teori hal-hal seperti itu biasanya nanti akan kalian pelajari detailnya lagi di semester 4 ya. Ada nanti matkul UX itu detail banget sama Bu Desi, Bu Nay, dan Ibu dan dosen-dosen aja lainnya. Nah, yang perlu kalian tahu di sini ada beberapa law yang udah dibuatkan oleh beberapa orang ini. Yang pertama adalah pitch law. Jadi semakin besar tombol dan semakin dekat jaraknya, semakin mudah diklik. Kalau kalian ingat tadi aku udah nyebutin mengenai CTA ya, call to action. Nah, pitch law ini adalah salah satu alasan kenapa CTA itu ada. Kemudian ada Hicks law, semakin banyak pilihan yang Anda berikan, semakin lama pengguna mengambil keputusan. Nah, Hicks law ini nanti berhubungan sama aturan Miller's law, yaitu batasan memori manusia. Kalau nggak salah itu 7 plus minus 2. Jadi kalau kalian menampilkan menu pada interface kalian itu, kalau bisa jumlah menu yang kalian tampilkan itu dalam rentang 7 plus minus 2. Kalau kalian tahu ada Tokopedia, Shopee, itu yang paling sering kalian gunakan mungkin. Itu kan kalau di awal itu ada beberapa kategori, misalnya makanan, terus mainan, dan lain-lain. Itu biasanya nggak lebih dari 9 dan nggak kurang dari ya pokoknya 17 minus 2 itu. Nah, kalau aku jelasin semua teori ini, aku yakin kalian bakal tidur. Jadi mending aku sebutin aja. Atau kalian kalau mau ngecek itu gampang banget nyarinya. Ada laws of UX, kalian bisa akses di bawah itu kan udah kelihatan ya. Nah, itu bakal banyak. Itu di situ nanti bakal ada referensi-referensi juga yang bisa kalian baca-baca. Begitu. Nah, apakah UX laws ini perlu dihafalkan? Jawabannya tidak. Karena semakin lama kalian
seiring waktunya kalian ngedesain itu kalian bakal realize sendiri kalau kalian itu perlu menerapkan law-law ini, aturan-aturan ini. Bahkan kadang kalian nggak sadar juga udah nerapin begitu. Next Mas. Nah, itu saja dari materiku. Kalau kalian pengen tahu lebih detail dari apa itu namanya materi yang aku bawaan, kalian bisa scan ini. Itu ada ebook yang aku pakai buat dasar dari UI materi ini. Itu detail banget dan lumayan berguna sih. Gitu sih. Nah, dari kalian ada yang mau bertanya kah? Atau aku pengen juga sih lihat teman-teman udah ada yang berhasil buat ya. Ya, song. Ayo siapa nih? Coba guys, tanyakan banyak hal juga. Aku juga pengen tahu sih apa yang kurang. Untuk teman-teman yang belum paham tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Made, bisa ditanyakan melalui on mic atau bisa lewat kolom chat. Ayo teman-teman, katanya Mas Made mau lihat nih. Iya nggak sih Mas? Mau lihat apa nih Mas? Nah, aku pengen lihat progres teman-teman. Ini dari Mas Farid Zain. Monggo. Permisi Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Zain dari kelompok Berina Istri Arkan. Di sini saya terdapat kendala Mas untuk Figma Education-nya sampai sekarang belum dapat terverifikasi. Oh, santai aja sih kalau itu. Itu kan verifikasinya itu bukan dari kita. Jadi itu lebih verifikasinya itu langsung dari kita. Nah, itu nanti emang sih kadang itu cepat, kadang itu lama. Jadi kalian sabar aja masalah itu. Nah, di sini tertulis tidak eligible Mas masalahnya, bukan. Oh, kamu pakai dokumen apa? KTM. Pas KTM. Oh, jangan pakai KTM. Scam itu. Kalian kalau buka online miss itu ada beberapa dokumen yang bisa kalian pakai. Salah satu contohnya kalau kalian KRS-an itu kan bisa dicetak kan. Nah, itu biasanya pakai itu aja. Kalian cetak terus kalian kirim pakai itu. Nah, kalau itu masih ditolak, biasanya pakai apa itu namanya? Transkrip nilai juga bisa. Tapi aku jarang pakai. Terus ada juga surat keterangan mahasiswa yang bahasa Inggris kan sekarang udah ada. Nah, itu bisa juga pakai. Oke, terima kasih Mas. Nanti saya coba kembali. Oke. Oh ya, kalian kalau ada kendala-kendala boleh banget kok tanya ke aku, reach out lewat link yang tadi di awal, itu kan banyak ya. Boleh. Atau mau tanya-tanya desain juga boleh. Mumpung ini udah minggu-minggu akhir kuliah, aku sudah tidak terlalu sibuk. Nah, Mas Made free banget nih teman-teman. Mas Made biasanya sibuk banget. Sekarang lagi free, boleh ditanya-tanya. Buat yang mau nantinya mau mendalami UI UX design atau apapun. Ya nggak Mas? Yoi. Silakan teman-teman, feel free banget kalau mau tanya-tanya. Ini mumpung ketemu sama jagonya UI UX. Scam. Ini yang jago. Ayo teman-teman, siapa yang mau jadi UI UX design? Bisa tanya ke jempolnya gimana nih Farid? Mau jadi UI UX? Iya Kak, saya mau Kak. Wah,
Bagus banget. Tanya-tanya ke Mas Made. Oh iya, buat kalian yang pengen jadi profesional UI UX, semangat kerja di luar negeri. Karena di Indonesia, gimana ya, UI UX di luar, dari aspek banyak hal, UI UX itu lebih bagus, lebih bagus lingkungannya itu di luar negeri. Mulai dari gajinya yang pasti, kemudian seberapa dihargai. Bukan mengatakan kalau UI UX di Indonesia itu jelek atau enggak, itu enggak juga ya. Bagus-bagus banget, banyak banget orang-orang UI UX yang kerjanya bagus di Indonesia. Cuman kalau secara gaji perbandingan jelas jauh ya kalau dengan luar negeri. Tapi jangan putus asa karena UI UX itu adalah garda depan dari aplikasi yang mau kalian bawa. Karena tanpa UI UX nanti aplikasinya tidak ada muka. Oke oke. Nah itu ada insight baru tuh dari Mas Made. Jadi mungkin bisa buat gambaran teman-teman ke depannya mau fokusnya di bidang apa. Ini baru day one ya. Tadi ideasi dari Mbak Ringan, terus ada ini apa pemaparan UI UX, dan next besok di hari kedua ada front end dan back end, sama akhir ada web code kayak gitu. Dan itu bisa difokuskan teman-teman, maksudnya ya bisa jadi full stack avatar tuh bisa banget, tapi mulai sekarang ya bisa difokuskan gitu, lebih dahulu lebih baiknya seperti itu ya, belajar dasar-dasarnya semua, tapi teman-teman bisa ambil perannya kira-kira cocoknya di apa nih kayak gitu. Nah hadirnya Amerikas tuh kayak gitu teman-teman. Ini sambil mungkin teman-teman yang belum nanya masih bingung mau nginfoin, maksudnya ya segera dibahas sama timnya untuk idenya apa, segera dibuat sesuai dengan format yang ada di guidebook ya teman-teman. Jadi proposalnya segera dicicil, produknya seperti apa, prototipe-nya dibuat dulu, setelah itu bikin mungkin landing page-nya dari ide yang telah dibuat, dicicil. Ini kan Kamis, besok Jumat udah weekend ya. Nah, pengumpulan di tanggal 14 seperti itu. Jadi bisa mulai dicicil teman-teman. Semangat guys, di minggu UAS ini kalian tetap mengikuti kegiatan seperti ini tuh sangat wow. Tapi nggak apa-apa, kalian sibuk di semester awal itu adalah trial untuk semester 3 atau tahun kedua. Karena tahun kedua wow lagi. Sudah bisa mas menggunakan surat keterangan mahasiswa bahasa Inggris. Nice. Nah, selamat mengeksplor Figma karena ketika kalian mau apa itu jago UI UX itu salah satu caranya adalah menguasai Figma. Jadi seberapa jauh kalian sudah mengeksplor Figma, mengeksplor tools kalian itu bisa kelihatan dari seberapa rapi kerja kalian. Misal dari penggunaan frame, kemudian auto layout, itu bakal kelihatan banget kalau yang ngelihat desain kalian itu sesama desainer. Tapi begitu. Nanti kan kalau di Figma itu juga kita bisa nge-export apa itu namanya? Desain kalian itu langsung jadi dalam bentuk format HTML. Nah, itu bisa juga jadi mempermudahkan front end atau kalian mau juga jadi front end sama UI UX monggo. Terus oh ya, mungkin ada yang pernah pakai Stitch di sini yang suka ngedesain tapi pakai AI, karena aku nggak pernah. Pernah sih sekali tapi hasilnya jelek banget jadi aku malu. Tapi ya, ketika temenku nyoba ya yang nggak pernah desain terus nge-prompt, buset hasilnya bagus banget. Lagi itu ini Mas, prompt engineer. Ya, yang jago prompt engineer mau jadi S1 prompt engineer boleh kasih tipsnya dong di sini. Langsung saja Mas Dava, kasih tips dari prompt engineer Mas Dava. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan?
nanti ada materi vibe coding juga ya. Jadi itu yang lagi hype sekarang di Day4. Yang mana itu nanti di Day4 tuh cuma finalsnya aja, tapi kalau dari teman-teman ada yang mau join walaupun nanti nggak masuk 5 besar, boleh banget. Kayak gitu. Dan belakangnya nanti awardingnya secara offline insya Allah di mini teater D3. Jadi semangat buat kasih ide-ide yang terbaik, solusi-solusi dari pemecahan masalah yang terbaik. Nanti hadiah menarik menanti teman-teman. Baik, terima kasih Mas Made. Bisa dicukupkan untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Halo Mas Made, apakah dengar suara saya? Maaf Mbak, lagi ngobrol. Gimana? Bisa dicukupkan saja sesi tanya jawab pada malam hari ini. Oke, jadi itu tadi yang udah insight yang aku berikan. Aku di sini juga belajar. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya lanjut atau ngasih saran, boleh banget reach out aja langsung. Kalau kalian mau nyari aku, mau cari nomor WA aku di grup itu kan ada ya. Nah, aku juga masuk. Cari aja Made Aditya, ada kok. Mungkin itu dari aku. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Mas Made, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Made atas materi yang sudah dipaparkan dan insight-insightful yang sudah di-share. Nah, selanjutnya teman-teman di sini masih pada semangat kan ya? Aduh, jangan ada yang ngantuk dong. Nah, tadi kan sudah diberikan materi dari Mbak Rindang dan Mas Made. Nah, oleh karena itu, untuk menguji seberapa paham kalian dengan materi-materi yang sudah disampaikan, setelah ini akan diberikan kuis. Mohon teman-teman untuk disiapkan kuisnya. Disiapkan device dan kuisnya. Bisa Leo, anak-anak nomor 1 itu diambil dari anak teknik. Nah itu takutnya melambangkan Bisa segera masuk ya teman-teman. Bisa di-scan QR-nya pada yang sudah disiapkan. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti kuis ini bisa jadi pembobotan pada penilaian kami. Maka dari itu, kuisnya diisi yang benar-benar ya, teman-teman. Jangan curang. Namanya dengan format nama yang benar.
Untuk kuisisnya kami tunggu sampai 20:05. Maka dari itu, untuk teman-teman yang belum mengisi, bisa dipersilakan untuk mengisi dulu. Apakah ada kendala untuk pengisian kuisis? Jika ada kendala, bisa di raise hand untuk atau di kolom chat kendalanya.